Oke, jadi kalau untuk yang mana nih? Oke, ini. Untuk hari ini kita akan nyoba yang namanya adalah pemotongan peta berdasarkan apa ya, RT ataupun RW. Karena kemarin kan kita udah nyoba untuk pembuatan peta berdasarkan peta yang sudah ada kayak Google Map ataupun peta secara fisik kemudian difoto dan seterusnya. Terus kita membuat proses digitasinya atau proses tracing. Jadilah kayak gini kurang lebihnya. Ini kemarin saya cobakan untuk kelas ini adalah untuk peta di daerah Pabean. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk tabelnya di sini ya, di attribute table atau di F6, kita bisa lihat bahwa karena ini adalah satu peta utuh, maka dia masih terdiri dari satu record. Kemarin saya cobakan adalah menambahkan field adalah RT. Di sini saya tulis misalnya RT 01. Nah, sedangkan dalam satu desa itu yang saya tahu dia pasti ada lebih dari satu RT ataupun lebih dari satu RW. Nah, maka kita akan melakukan proses yang namanya adalah pemotongan lagi. Ini menjadi beberapa bagian yaitu RT ataupun RW. Nah, untuk tahu batas RT atau RW-nya, kalau menggunakan hanya Google Map itu setahu saya itu nggak ada batasnya ya. Kalau Google Map itu dia malah nunjukinnya adalah gang ya, jalan atau gang itu. Tapi kalau RT RW-nya kayaknya nggak terdeteksi. Nah, untuk mencari tahunya adalah kita harus observasi lapangan di desa itu sendiri atau di wilayah itu. Baik itu observasi lapangan dilihat batasnya atau nanya ke bagian pemerintahannya yaitu di kantor kelurahan atau di RT masing-masing. Makanya saya sarankan kalau nyari daerah itu mending daerah yang di tempat tinggalnya salah satu anggota aja. Nanti cara nyari informasinya akan lebih mudah. Baik, sekarang kita akan coba melakukan split atau pemotongan. Caranya adalah di sini kan kita punya dua layar. Satu adalah layar yang kita ambil untuk dari Google Map, yaitu di layar papian ini ya. Ini buktinya adalah kalau kita hilangkan contrengnya, maka peta yang hasil gambar screenshotnya dari uh, Google Map itu akan hilang ya. Begitu pula kalau kita hilangkan contrengnya yang peta papian, maka hasil tracing atau digitasi yang kemarin sudah kita lakukan itu akan hilang. Nah, jadi kalau kita contreng semua berarti yang semuanya akan terlihat. Dan layar yang paling atas itu akan nampak paling depan seperti kayak gini. Kalau kita pindah ini, maka karena layar papian yang isinya adalah gambar ini berada di atas, maka dia akan berada tampak di depan. Walaupun di belakangnya ada layar lagi yang ada gambar peta papiannya, karena ini udah full ngeblok, maka dia akan tertutup. Solusinya adalah kita harus geser dia, kita naikkan. Nah, maka akan terlihat. Sekarang kita akan melakukan proses editing atau splitnya. Caranya jangan lupa untuk mengubah atau untuk mengedit sebuah isi di dalam layar. Kita harus select layar mana yang akan kita lakukan editing. Kemudian bisa dilihat di layar atas ini ada menu namanya adalah toggle editing. Toggle editing ini lambangnya adalah kayak pensil. Nah, fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa kita akan siap melakukan editing pada layar tersebut. Tanda dia udah aktif atau belum bisa dilihat. Pada layar yang akan kita kena edit, itu udah ada lambang pensilnya atau lambang toggle editingnya. Kalau udah kayak gini, tinggal kita coba klik menu pada bagian edit. Di sini udah sangat banyak sekali pilihan fiturnya atau pilihan menunya. Tapi kita di sini akan konsennya adalah di bagian split fitur ya. Kita akan ke split fiturnya ini karena kita akan konsen untuk pembagian wilayahnya menjadi beberapa bagian berdasarkan RT ataupun RW-nya. Kita coba aktifkan split features-nya. Setelah aktif, bisa dilihat bahwa kursornya kita akan berubah menjadi kursor lingkaran dan ada lambang plusnya di bagian tengah. Nah, ini kalau saya umpamakan itu adalah peta ini bagaikan seperti kertas.
ketika kita mau memotongnya menggunakan gunting ataupun pisau, kita harus memotongnya dari area luar sampai ke bagian luar lagi. Kalau enggak, misal kita potong hanya dari luar, kemudian cuma nyampe tengah kayak gitu, maka peta itu akan terpotong, tapi nggak akan putus, masih nyangkut gitulah. Jadi kalau kita emang benar-benar ingin motong daerah itu, biar terpisah sama daerah yang lainnya, karena mau kita bagi menjadi RT ataupun RW, maka harus dipotong total. Contoh, saya akan bikin wilayah ini ya. Ini saya hanya contoh aja karena saya kurang tahu untuk proses RT 1 di mana, RT 2 di mana. Jadi nanti itu PR kalian untuk mencari datanya. Dia ada di RT 1 ada di daerah mana dan batasnya mana aja. Nah, ini saya contohkan cara motongnya. Kita harus mulai dari luar dari gambar yang warna hijau ini. Kita klik kiri untuk bikin titiknya. Nah, kalau kita udah klik kiri, lepas, ini akan ada gambar garis putus-putus warna merah ini. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa nanti akan tercipta garis di antara titik ini. Ini kan udah kita bikin titik satu kali dengan cara klik kiri, lepas, kemudian kita bikin lagi titik, bikin garis titik-titik sesuai dengan batas wilayah RT-nya. Sampai di luar ya, luar daerah warna hijaunya itu, yang menandakan bahwa itu akan kepotong. Ini masih ada garis merah putus-putusnya. Nah, untuk mengakhiri atau untuk finish dari pemotong ini, kita harus klik kanan. Kalau dari klik kanan, bisa dilihat nih, udah ada garis warna hitam ini. Ini menunjukkan adalah area irisan atau potongan dari yang barusan kita lakukan. Buktinya adalah kita bisa lihat di bagian tabelnya, yang tadinya hanya ada satu baris atau satu rekod, sekarang udah menjadi dua rekod atau dua bagian, karena berdasarkan hasil potongan ini. Nah, misal kita akan potong lagi. Kita akan potong untuk RT yang selanjutnya, misal. Maka bisa dilihat pada tabelnya, itu langsung jadi 3 bagian lagi. Sesuai dengan banyaknya potongan yang ada di dalam peta itu. Begitu pula selanjutnya, kita bisa melakukan potongan sesuai dengan jumlah RT atau RW di daerah tersebut. Oke, ini saya udah potong jadi banyak. Oh ya, ternyata menjadi 8 bagian. Dan yang harus kita sesuaikan adalah yang pertama, pada ID ini kita harus mengganti ID-nya biar nggak ada yang sama. Karena emang awalnya ID-nya kan kita input angka 1 ya. Maka dari irisan 1 itu yang menjadi ID-nya 1 semua. Nah, sekarang kita harus ya, karena ID ini adalah kode unik dari masing-masing irisan ya atau wilayah. Jadi harus kita bikin dia beda. Kalian sebagai mahasiswa, ID-nya itu adalah mononim. Jadi nggak ada yang kembar. Dan kita bisa membedakan antara irisan yang satu dengan irisan yang lain, atau wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Begitu pula untuk RT ini bisa saja diubah. Saya sesuaikan, misal ini RT-nya saya bikin urut aja lah, biar gampang. Sudah ada RT ataupun RW ya. Ini kalau sudah, nah kemarin kan kita udah belajar yang namanya adalah membuat pewarnaan berdasarkan kategori ya. Ini juga udah bisa kita warnai berdasarkan kategori. Menggunakan pewarnanya bisa langsung menggunakan layer styling yang ada di sebelah kanan, atau bisa menggunakan cara pada layernya kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, tampilannya sama, kurang lebih sama ya. Ada untuk kategori atau untuk simbol, ini adalah simbol ya. Ada label dan seterusnya.
Saya coba pakai yang layer styling yang udah nampak aja di sebelah kanan ini. Nah, di sini di layer styling kita bisa menentukan kita akan memberikan simbol di layer mana. Nah, ini kan bisa kita tentukan mau di layer mana. Misal kita motif peta papian ini, yang warna hijau ini kan ada di layer peta papian ya. Kemudian untuk tipe simbolnya, yang tadinya single simbol, saya akan coba bikin kategori. Tapi juga ada pilihan yang lain ya, kayak graduate dan kawan-kawannya. Saya coba pilih kategori karena akan saya bikin warnanya berdasarkan adalah RT-nya. Contoh RT-nya ya, bisa RT atau LID di sini karena baru ada 2 kolom atau 2 field. Maka di sini akan saya contohkan adalah berdasarkan RT-nya. Kalau udah ada RT-nya, kemudian untuk color RAM atau nanti jenis warna hasil kategorinya, apakah dia mau dibikin gradasi kayak gini atau mau di random. Nah, saya coba pakai random ya karena akan lebih, kalau saya lebih condong suka random karena gambar warnanya nanti akan kelihatan beda-beda. Kalau sudah, langkah terakhir adalah klik classify yang ada di bagian bawah ini. Maka bisa terlihat langsung pada petanya sudah ada warna-warna berdasarkan kategorinya. Yaitu saya ada di kategorinya berdasarkan adalah RT-nya. Oh ya, ini di bagian terakhir ini biasanya emang selalu muncul untuk statusnya adalah all other values. Jadi kalau ada potong-potongan lain di luar ini, dia akan berwarna ini. Tapi kalau nggak ada, biasanya kita seringnya cuma hapus aja. Caranya tinggal select, kemudian di bagian bawah ini ada menu min, itu artinya delete, kita delete aja. Oke, itu adalah proses pemotongannya dan proses pemberian warna berdasarkan simbolnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa memberikan label atau penamaan ya. Kalau kayak gini kita lihat kan agak susah nih kalau warnanya nanti ada yang mirip karena jumlahnya banyak. Ini warna hijau ini berarti RT mana nih? Wow, RT 1 di mana ya hijau ini? Apakah ini atau ini? Nah, kan agak bingung kalau sekilas. Maka kita akan lebih mudah adalah ketika kita memberikan label. Contohnya kayak yang punyanya si Google Map ini kan banyak labelnya nih. Ada apa nih? Musola Al Ghazali, ada nasi goreng Pak Harto dan seterusnya. Itu adalah label. Nah, contoh kita akan berikan label di sini. Pada menu labels, layarnya layar peta papian ya masih sama. Nah, status awalnya adalah no labels atau tidak ada label atau nggak ada keterangan teks di dalam peta tersebut. Nah, sekarang kita akan gunakan yang single labels. Nah, ketika kita udah aktifkan single labelsnya, default dia adalah dia akan baca untuk kolom yang pertama. Dan tadi kolom pertamanya adalah ID. Maka yang akan keluar adalah ID. Tadi ID kan udah kita sesuaikan ya untuk namanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan tadi urutan potongan. Maka dia akan keluar kayak gini. Nah, kalau ternyata kita nggak mau keluarnya adalah berdasarkan ID ya, kita bisa gunakan value-nya adalah berdasarkan RT. Kita ganti aja RT. Maka di sini akan keluar labelnya adalah RT. Kalau untuk font, jenis font, kita bisa ganti ini di bagian menu font. Mau ganti yang huruf apa, itu juga bisa. Terus untuk size-nya atau font size-nya, ini juga seperti editing lainnya. Kita tinggal sesuaikan aja untuk besarannya. Mau seberapa besar. Dan untuk color-nya atau untuk warnanya, ini bisa kita ganti juga. Mau menggunakan warna yang mana, itu bisa disesuaikan. Nah, paling enak emang pakai warna merah aja biar kelihatan ya. Kemudian juga kita bisa menyesuaikan untuk opacity-nya atau tingkat transparansinya teks itu mau seberapa tampak dia, apakah transparan atau seterusnya. Oke, kayak gitu proses untuk split fitur, kategori simbol, dan juga untuk pemberian
labelnya. Sebelum kita lanjutkan untuk pembuatan field atau memasukkan data-data di tabel, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin mau tanya. Oke, silakan Mbak Rizky. Kan di desa saya ada 9 dukuhan. Lah, kalau misalkan ngambilnya duku, itu boleh nggak apa harus desanya? Tempatmu ada dukuh. Di dukuh itu masih ada bawahnya lagi nggak sih? Gini Pak, kan desa saya desa Sawangan. Lah, di Ya. desa Sawangan itu ada kayak Sawangan Timur, Sawangan Barat, Sawangan gitu-gitu loh Pak. Jadi ada 9-an kayaknya. Lah itu apakah ngambilnya desa Sawangannya apa boleh cuma di duku saya, Sawangan Timur gitu? Intinya gini aja, wes. Yang mana kamu boleh ngambil dari wilayah yang contoh kalau desa itu kan berarti ada desa kemudian bawahnya kan ada RT ya atau desa bawahnya ada dukuh gitu. Ya nggak apa-apa. Yang Ya. penting nanti ada proses pemecahan daerahnya untuk split fiturnya ini. Oh, berarti kalau misalkan saya ngambilnya desa, berarti kayak mecahnya batas Sawangan Timur, Sawangan Barat, gitu-gitu, Pak. Ya, pecahnya jadi berapa ya? Kayaknya ada 8 atau 9 dukuh, Pak. Banyak Hmm, soalnya, luas. boleh gitu. Nah, tinggal nanti pertimbangannya adalah apakah datanya nanti bisa berdasarkan pembagian tukuh itu. Kalau rencana saya kan tadinya ngambilnya di duku saya. Soalnya kan saya ngambilnya itu potensi yang ada toko sembakonya kan. Di daerah saya kan yang jalan raya. Nah, di duku saya itu banyaknya itu Pak yang itu apa tokoan gitu loh. Setahu saya maunya gitu lah kalau misalkan ngambilnya yang di desa berarti saya observasi lagi. Oke, monggo. Berarti intinya seperti yang biasa saya bilang, cari data itu yang menurut kalian itu paling gampang gitu aja. Nggak usah yang susah. Karena kalau susah nanti malah jadi senjata makan tuan kalian sendiri. Saya sendiri juga nggak minta yang susah-susah gitu, Mbak. Jadi kira-kira yang menurut kamu itu gampang dan datanya bisa diperoleh dengan gampang juga itu di mana silahkan bisa ngambil di tempat itu. Ya, makasih Pak. Oke, yang lain ada yang ditanyakan baik secara administrasi atau teknik di QGIS-nya. Oke, kalau nggak ada berarti ini saya teruskan dulu untuk input tabelnya ya. Ini masih di layar peta pabean. Untuk input tabelnya, jadi kita tinggal klik F6 atau bisa menggunakan ini ya menu ini, Open Attribute Table. Nah, contoh nih di dalam sini tadi Mbak Rizky mau data tentang apa ya toko sembako gitu misal. Nah kita tinggal tambah aja new field namanya misal di sini untuk name-nya terbatas ya jadi nggak bisa terlalu panjang. Terus nggak bisa disingkat toko sembako gitu ya. Toko sembako ini kan biasanya nanti berupa jumlah mungkin ya ada berapa toko di RT sekian atau di toko sekian gitu kan. Nah, ini biasanya berarti pakai angka. Angkanya mau berapa digit yang kita bisa tentukan. Nah, misal hanya paling 3 digit ya, angka 100 biji, ratusan itu kan juga udah 3 digit ya. Dan kayaknya tokonya juga dari satu toko nggak bisa sampai lebih dari ratusan mungkin ya. Jadi saya kasih 3 aja kayaknya udah cukup. Oke gitu. Nah ini kan muncul nih. Jadi satu field. Berarti contoh pada RT1 anggapannya adalah ini saya splitnya berdasarkan RT ya. Toko sembakonya ada berapa ya? 10 toko. Nanti di RT3 ada 6 dan seterusnya. Tinggal kita inputkan aja. Dan belum tentu kan pada tiap si apa namanya? Tiap toko ataupun tiap RT itu ada toko yang dimaksud. Nah, berarti kan bisa aja yang
beberapa RT atau beberapa toko dia nilainya adalah 0 atau nggak ada si toko sembako itu. Terus kita bisa aja sebenarnya mau nambah lagi, kita mau nambahnya adalah tentang jumlah penduduk ya, berdasarkan perempuan dan laki-laki. Kalau bisa, data yang kalian masukkan itu adalah sinkron ya. Contoh kita mau kosen ke toko sembako. Jadi data-data yang masuk ya kalau bisa kaitannya dengan toko sembako itu di daerah kalian mau data tentang apanya. Nah kalau contoh kayak gini, ID, RT, toko sembako, kemudian perempuan. Nah ini hubungannya apa nih perempuan sama toko sembako ini? Nah ini kan susah untuk dikaitkan. Karena nanti saat kalian presentasi, kalian harus memaparkan. Kalian ngambil daerah itu karena apa? Kemudian misal nih karena sana toko sembako banyak, mau saya data agar saya tahu dan sebagainya lah. Berarti kan data field yang kalian masukkan di sini ini harus saling mendukung. Kalau perempuan, apa kaitannya sama toko sembako? Misal perempuan di RT 01 ada 500 orang. Kaitannya sama toko sembako. Nah, kalau bisa carilah data yang saling tersinkronkan kayak gitu. Kalau ini harusnya kalau tenang contohnya adalah perempuan berarti harusnya sih ya nggak harusnya juga sih eh, tiap RT itu biasanya ada laki-laki sama perempuannya, jadi kemungkinan besar dia pasti ada angkanya semua. Ini berarti kan ada perempuan ada laki-laki berarti ya. Input aja kayak gini dan seterusnya, datanya sesuai dengan data yang kalian dapatkan ya. Nah, selesai sini. Dan untuk labelnya, tadi kan untuk label kita tadi value-nya adalah RT. Ini bisa aja kita munculkan berdasarkan toko sembako. Wah, ternyata kita tahu untuk apa ya edaran atau untuk jumlah sebaran di tiap RT ataupun toko di desa itu ternyata kayak gini. Di sebelah sini ada 10 toko, di sini ada 6, di sini ada 4, di sini ada 4, ini ada 7. Oh, berarti kita masih punya peluang kalau mau buka toko sembako adalah di wilayah ini nih, sini sama sini masih kosong karena di sana masih belum ada toko sembako dan ini potensial kita untuk buka usaha. Nah, contohnya kayak gitu. Kita membuat peta dan ada datanya, itu bisa dianalisa dengan skala sudut pandang. Apakah dari sudut pandang ekonomi atau sudut pandang nanti kita akan melakukan dakwah atau lain sebagainya. Jadi fungsi dari peta itu adalah untuk melihat walau selain untuk lihat alamat, kita juga bisa melihat sebaran sebuah data. Karena kalau yang lihat data adalah orang yang mau buka usaha, lihat kayak gini pasti lihat, wah masih ada yang kosong itu, beberapa daerah nggak ada tokonya, bisa buka. Tapi kalau ada yang lihatnya adalah dari segi kantor pemerintahan, bagian dinas usaha atau dinas apa Desperindak ya, itu wah ini ternyata toko di sini banyak, wah saya kayaknya perlu ngasih bantuan atau penyuluhan atau pelatihan tentang perdagangan. Berarti saya akan hubungi yang paling banyak sebarannya, misal wah di sini nih walaupun wilayahnya kecil ternyata tokonya banyak ini, nah saya larinya ke sini. Tapi kalau ternyata Desperindak ingin melakukan penyuluhan terhadap siapa aja yang berdagang atau buka usaha, kalau dia nggak tahu tiba-tiba dia langsung ke desa yang sini, ini nggak ada sama sekali nih, nggak ada toko sama sekali lah, ngapain bikin pelatihan untuk para pengusaha atau para yang buka toko sembako. Nah berarti kan nggak tepat sasaran. Kalau mau bikin pelatihan malah yang tujuannya adalah agar mereka berwirausaha atau membuat toko, ya ini tepat di sini untuk menumbuhkan toko-toko baru di sini. Nah, boleh aja. Jadi ini adalah tinggal dari sudut pandang mana kita akan melihat data tersebut sehingga artinya akan berbeda dari masing-masing sudut pandang. Gitu teman-teman sekalian. Monggo kalau ada pertanyaan. Halo, teman-teman kelas C, ada yang tanyakan?
Ini ada beberapa yang baru gabung itu kayak si Nimas dan kawan-kawan. Ada yang tanya kan, Mbak Nimas Trinugrahani. Halo, Mbak Nimas Trinugrahani. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Karena ini kayak gabungnya nanti agak telat ya. Sebenarnya masih bingung sih, Pak. Nah, yang bingung itu ditanyakan aja biar kita juga bisa bahas bareng agar minimal mengurangi tingkat kebingungannya. Mbak Nimas bingung di apanya ya? Eh, Soalnya masuknya rada telat sih, Pak. Jadi Kamu udah nyoba bikin peta belum? Pakai teknik digitasi yang kayak kemarin. belum, Pak. Kok belum? Nah, terus di rumah ada komputernya nggak? Ada, Pak. Iya, Nah, tapi belum coba. ini harusnya kan dicoba dulu semua, apalagi nanti, bukan nanti ya, karena ini juga lagi ada proses pembuatan tugas akhir yaitu digitasi peta sama pengumpulan data ya. Barusan yang saya lakukan itu dari proses digitasi yang minggu kemarin, itu saya melakukan split fitur, saya potong-potong dia menjadi beberapa wilayah. Kemudian saya memberikan label, kemudian saya juga input data di tabelnya. Harusnya langkah terakhir ini adalah tinggal membuat layouting saja. Di layout seperti saat di UTS itu, maka tampilan petanya ini udah bisa cantik dan informatif. Informatifnya kita juga bisa menampilkan legend ya. Legend itu keterangan-keterangan di peta tersebut. Itu udah bisa memberikan gambar secara informatif juga bahwa di daerah itu ada apa dan seterusnya. Ini juga kalau mau untuk pemilihan juga bisa. Contoh pembagian TPS itu juga bisa, tinggal bikin petanya, kemudian kita eh, bikin batas wilayah, wilayah TPS 1 dari mana sampai mana gitu juga bisa. Ini kalau ada anggota pemilu atau panitia apa ya, ini untuk pemilihan serentak ini, pilkada ini tinggal dibuat peta daerahnya, kemudian dilihat untuk sebaran TPS-nya, kemudian dibikin area potongannya kayak gini. Tinggal nanti dinyalain labelnya dan berdasarkan TPS. Nanti dia kelihatan langsung TPS 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi kita akan tahu TPS 1 itu ternyata cover daerah mana, TPS 2 cover daerah mana saja, dan seterusnya. Gitu, jadi banyak fungsinya nantinya untuk pembuatan peta ini. Baik, untuk yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Saya mohon bertanya. Silakan Mbak Nilta. Jadi Kak, tugas ini itu ada berapa file Pak yang harus ada? Satu file project itu QGZ-nya itu, dan satu file hasil dari layoutingnya kayak punyanya si UTS kemarin. Berarti ada dua Ada ada dua dua. file. Cuman kan kalau ini layoutingnya berarti legendnya harusnya udah bisa diisi ya, atau udah lengkap, karena dari data yang kalian inputkan itu kan bisa memberikan legend kayak legend toko sembako atau legend apa itu juga bisa. Nah, kalau file projectnya kan nanti bisa untuk saya cross check bahwa ini memang project memang beneran dibikin dan isinya apa aja, saya bisa lihat dari file project QGZ-nya itu atau QGIS-nya itu. Gitu Mbak Nilta. Contoh projectnya itu bentuknya kayak kayak gimana Pak contohnya? Contoh project bukannya udah pernah ya? Ini kan ini kalau kita proses editing udah selesai, jangan lupa save command yang pertama adalah save layar edit ini ya, yang ada tombol ini. Klik, Udah. ini berarti proses editing udah kita simpan. Tapi kita belum nyimpan projectnya.
Ini kan udah file yang kemarin, minggu kemarin untuk kelas C. Jadi saya udah menyimpan projectnya. Kalau mau nyimpan lagi, tinggal klik ini aja, save project atau Ctrl S lambangnya ini. Jadi simpan itu ada dua tipe, nyimpan proses editing, ada nyimpan ke projectnya. Yang ini untuk menyimpan project. Saya klik, dia udah nyimpan ke projectnya. Tapi kalau ternyata belum pernah disimpan, ketika klik lambang ini save project atau di menu project kemudian save ya. Saya contohkan karena ini udah disimpan, saya pakai save as ya untuk nyimpan ulang. Nah, harusnya dia kayak ini. Ini tinggal kita kasih nama. Sebentar, ini saya kasih nama peta dakwah. Itu save as-nya nih nanti .qgz nih. Tinggal klik save, selesai. Tinggal kalian nanti lihat di foldernya, kalian nyimpan di folder mana, itu akan tersimpan file qgz-nya itu. Gitu Mbak Nilta dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak informasinya. Oke, masih ada yang tanyakan lagi untuk yang lain ataupun Mbak Nilta, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Nanti untuk videonya saya share seperti biasa, nanti bisa dipelajari ulang dari situ. Dan jangan lupa untuk presensinya sesuai dengan jadwal di Sikadu. Jangan sampai lupa, nanti saya nggak buka untuk aksesnya lagi ya. Karena udah saya ingatkan berulang-ulang. Baik, itu aja dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan saya harapkan kelompok 1 sampai 3 sudah siap untuk memaparkan progres dari tugas akhirnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.